Assalamualaikum, para mokal, ketemu lagi. Ini di depan saya ada motor yang rada unik. Jadi rangkanya ini ya bisa dibilang ya bodinya, jadi nggak punya cover-cover plastik atau apa gitu ya. Si rangka ini ya sekaligus langsung penampakan intinya ini bener-bener kayak motor tanpa bodi, tanpa cover, bener-bener kayak telanjang tapi bentuknya ya kayak gini nih, kayak sepeda persis. Nah, ini kita coba review atau spill dikit-dikit dari mulai mana nih? Ya, bodi utuhnya penampakannya seperti ini ya. Namanya apa? Such bike. Tidak ada kata-kata motornya gitu. Jadi ya sepeda gitu ya, sepedanya Such. Such ini dia dari apa nih? Minerva ya. Minerva Such tipe Net S 125. Ini yang tipe 125 saja. Jadi ada dua tipe dia. Ada yang Mat S 125XX sama yang 125. Ini yang 125 aja. Shocknya dia udah mono shock begitu ya. Rangkanya untuk tumpuan shock itu seperti ini. Nah ya, panjangnya shock ini sekitar 24 cm atau 240 mili begitu ya. Ini panjang shock belakang. Kemudian armnya ini benar-benar unik seperti ini. Nah, untuk peleknya ini modifan. Pelek aslinya itu dia palang 3 racing ya, ring 16. Sementara ini dimodif pakai pelek ruji ring 14. Penampakannya menurut saya jadi lebih klasik begitu dalam lokal. Nah, sebenarnya di tipe Met S125 ini nggak ada barrel belakang. Ini barrel belakang harusnya nggak ada. Di barrel belakang itu hanya ada di Met S 125XX. Ini tambahan sendiri dengan sedikit modif ya. Di dalamnya itu dibikin adapter untuk dudukan barrel. Jadi tambahan adapter lagi. Kemudian kita lihat untuk knalpot. Ini knalpotnya bener-bener letaknya di bawah jok. Di bawah jok gitu ya. Seperti ini. Dan untuk spion ini mirip dengan spionnya kayak apa, VR atau apa roda 3 begitu ya, agak panjang dan gede gitu. Jadi kalau posisi riding itu enak ya, posisi riding itu benar-benar lebar sih spion, penampakannya bisa full begitu. Kemudian untuk speedometer orinya seperti ini ya, speedometernya ori seperti ini, dia sudah LCD begitu. Untuk tangkinya ini tangki, maaf ya, sebelum ke tangki kita masuk ke kunci kontak dulu. Ini jadi kunci kontaknya itu ada di bawah plat nomor, di bawah plat nomor, di bawah samping kiri ya. Jadi kalau kita di Indonesia itu kurang familiar kalau letak kuncinya ada di bawah stang kiri, agak kesusahan pakai tangan kiri kita untuk kontak begitu. Nah, kalau di on kan seperti ini ya. Nah, ini kebetulan dia sudah menggunakan lampu DC, build pakai fog lampnya, sepertinya pakai fog lampnya Avanza sepertinya. Nah, ini tadi perihal kontak, dia dari sebelah kiri bawah di sini. Kemudian berikutnya adalah bukaan
untuk tangki. Jadi di rangka ini ya keseluruhan dari tangki ini kurang jelas ya. Nah, ini bodi di bawah jok itu tangkinya dari atas ini sampai bawah. Kerannya ada di sini Bang Mokal. Ini keran bensin masuk ke karburator. Kalau dilihat sepintas mesinnya mirip dengan Karisma ya, Karisma 125 itu hampir mirip. Ini kapasitas mesinnya, silindernya juga 125 sama nih. Nah, untuk bukaan tangkinya seperti ini, Balamoka. Jadi buka dan ini diputar barengan sama holder dari tangki. Nah, baru diangkat. Nah, ini tangki ya. Seperti ini. Gitu ya. Ini untuk tangki. Kemudian apa lagi nih? Kapasitas mesin sudah, baterai. Nah, baterai ini ada di dalam sini, Bang Mokal. Jadi kita perlu membuka cover untuk pelindung baterai. Ini bahannya dari plastik ya. Jadi besinya untuk tangki sampai dengan sini itu masih besi. Ini dudukan untuk engine mounting. Besi. Terus ini plastik untuk pelindung aki, cover aki bagian atas. Sedangkan dudukan aki itu ada di bawah sini, sekaligus ada kiprok. Kalau kiprok itu posisinya ada di belakang footstep persis di depan aki. Nah, di sini kiproknya. Ini kiprok ada di luar ya. Jadi dia kena air, kena kotoran dari jalanan gitu biasa. Ada di bawah sini. Kiprok ini menggunakan kiprok 3 fasa atau tripas. Jadi outputnya yang dari spool warna kuning itu nanti ada 3. Jadi kiprok ini ada 5 kabel dalam kabel. Ada 5 kabel outputnya massa aki, kemudian yang dari spool ada 3 kabel. Kemudian aki itu ada di bawah sini dalam kabel. Ada di bawah, ini cover lagi, jadi cover bawah ya, ini yang cover bawah untuk penutup akinya, ini yang cover atas. Di dalam sini itu selain aki ada juga spool gitu ya, spool CDI, kemudian ada bending starter, ada juga flasher. Nah, yang paling sulit kemarin waktu saya bongkar untuk melakukan penggantian CDI, kemungkinan agak kesulitan itu ya, extra effort untuk membongkar CDI. Lainnya apalagi ya, ini kelistrikannya tentunya kalau menggunakan kiprok 3 fase itu kelistrikannya sudah DC ya. Ini penampakan dari depan, lampunya seperti ini Balamoka. Ini menggunakan fog lamp, orinya masih ada dicopot begitu ya. Kalau yang orinya dia menggunakan semacam proyektor begitu, masih menggunakan bohlam. Ini sudah diganti menggunakan bilet lampunya untuk fog lampnya mobil begitu ya. Tentunya dengan sedikit modifikasi. Bagusnya di sini apa? Nah, seperti ini penampakannya. Ini kalau kota ya. Ini nyala lampu kota. Lampu kota. Kemudian kalau kita mau menggunakan ini off ya.
Ini off, lampu off. Ini lampu kota. Ini lampu dekat. Jadi dimodif yang dekat itu posisi ada di bawah. Yang ini mati, yang tengahnya. Yang ini nyala. Ini untuk lampu dekat. Untuk lampu jauh itu sengaja dibikin bentar. Sambil lihat posisi sakarnya nih agak kesulitan. Nah ini kalau jauh. Jadi ketika jauh difungsikan yang warna kuning, sama yang nyala itu bagian atas gitu. Ya. Jadi modif menggunakan lampu fog lamp gitu. Tuh kalau mau ke jadi enak motor ini kalau misalnya mau modif-modif itu rasanya leluasa gitu ya. Tidak perlu ekstrim, ada beberapa yang bisa dilakukan modif dengan mudah begitu. Kemudian untuk posisi riding, meskipun motor ini kelihatan kecil ya secara ketinggian begitu, kayak mainan gitu. Tapi ternyata ketika kita posisi riding kemudian berhenti di lampu merah, posisinya jok ternyata lumayan tinggi juga gitu untuk ukuran tinggi badan kayak saya yang pendek gitu ya, hanya 165. Itu posisi ketika berhenti di lampu merah, kedua kaki napak itu harus agak jinjit sedikit gitu, kecuali hanya satu yang napak itu kita bisa miringin badan gitu ya. Ini saja sudah diganti menggunakan ring 14 ya, bukan ring 16. Apalagi kalau masih ring 16, mungkin untuk tinggi badan saya ini agak kesulitan napak. Ya, ini penampakan dari kanan. Itu knalpotnya seperti itu. Benar-benar polos ya. Kalau kita lihat minim aksesoris yang macam-macam, kayak pedal itu aja kayak besi utuh kemudian dilas. Pedal apa namanya? Pedal remnya begitu. Dilas. Asik sih. Terus kalau perihal speed, saya kurang begitu memahami ya. Speednya dan top speednya seperti apa itu tergantung dari kesehatan motor, tapi saya pikir ya imbang lah 11-12 sama Karisma atau Supra 125 begitu. Mungkin ini kalau mesinnya diganti menggunakan Karisma gitu masuk. Mungkin ada beberapa dudukan mesin yang harus dirubah di sisi adapter. Oh ya, yang ini filter udara ya, penampakannya lumayan keren. Filter udara yang akan masuk ke karburator. Bentuknya unik juga, semuanya bisa dibilang unik begitu ya. Mata kucingnya ada dua di sok depan, kanan sama kiri. Oh ya, untuk besarnya asok depan itu coba saya ukur ya. Lumayan gede nih untuk motor kecil ya, sisi kecil. Untuk sok depan sudah siapkan sigmat ini. Kita coba ukur ya. Diameter shocknya itu berapa? Posisinya agak susah nih kalau mau kan. Iya, kita masuk. Berapa nih? 36,9. Mungkin 37 ya. Motor apa nih? Motor Jepang yang shocknya sebesar ini. Ya, sekitar 37 lah. Ini kalau pengukurannya miring-miring dikit gitu kan. Ya, ini dua kali pengukuran 36,9 atau bisa dibilang 37 begitu ya. Lumayan besar untuk jenis motor yang kecil begitu shocknya terekspos bener gitu. Bagi saya yang pernah mencoba beberapa kali motor ini, kalau secara naikan
Ya, menurut saya biasa aja lah CC 125, cuman secara keunikan ini motor bener-bener unik gitu. Jadi pusat perhatian ketika di jalan. Mungkin itu review sedikit mengenai Sach Mate S125, produk dari Minerva. Motor ini jarang di pasaran. Terima kasih, Balam Mokal. Salam sehat, salam waras, dan tetap jaga fokus di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.